الحمد لله الذي شرع لنا شرائع لنكون في كل تقرباتنا على أحسن حال. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يرضى ما خلف شرائعها من الأفعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهدي الصالح في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والآل. أيها المسلمون الكرام، وقال عز من قائل وواصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم لا تدعون الصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب. Muttafaqun alaih. Ayyuhal muslimun al-kiram, bahwa hadis-hadis seputar Ramadan ialah yang perlu saya sampaikan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabarakallahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqul man yad'uni fastajibu lahu wa man yas'aluni fa'utihi wa man yastaghfiruni faghfiru lahu. Rawahu Muslim. Ayyuhal hadirun rahimatullah, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tiap malamnya itu turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam. Seraya berfirman Allah Ta'ala, barang siapa yang berdoa kepadaku fastajibu li, maka aku akan ijabahi. Dan barang siapa yang meminta kepadaku fa'utihi, aku akan memberinya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku akan mengampuninya. Oleh karena itu hadirin, di dalam bulan Ramadan, syahrul du'a, syahrul mubarak, syahrul syam, apabila kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang lebih afdal adalah malam sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sampaikan tadi, ketika malam tinggal sepertiga. Atau di dalam surat Az-Zariyat disebutkan bahwa wabil asharihim yastaghfirun, ialah di dalam waktu-waktu menjelang sahur itu mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ waktu mustajabah. Karena manusia sedang lelap-lelapnya tidur. Oleh karena itu, apabila 10 hari di akhir Ramadan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan malam itu dan membangunkan keluarganya dan beribadah sungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggangnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan akhiyal laila wa iqadu ahlahu wa jadda wa saddal mizar. Rawal Bukhari. Jadi ketika itu memang pada 2/3 malam
Oleh karena itu hadirin, banyak kaum muslimin yang mencari Lailatul Qadar itu di waktu 2/3 malam. Karena memang selain daripada itu petunjuk daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda Nabi-Nya, sebagaimana berikut ini, annan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam taharrau fi lailatul qadri fil fitri minal awakhir min Ramadan. Rawal Bukhari. Carilah Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari di akhir Ramadan. Itu apabila nanti kita sudah masuk ke sana. Itu sebagai garis besar saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian kembali kepada ayat yang saya sampaikan di muka tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku tanya kepadaku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i dada'an. Karena itu mintalah kepadaku apabila kamu berdoa kepadaku, nanti akan aku kabulkan. Wali'u'minu bi la'allam yarshudun. Tetapi dengan catatan kamu beriman kepadaku agar kamu mendapat petunjuk. Jadi catatan syarat berdoa itu selain waktunya juga seruan Allah Ta'ala kepada kita supaya kita beriman kepadanya dan mengikuti seruan-seruannya. Fastajibu li, hendaklah kamu mengikuti seruan-seruan Allah Ta'ala itu. Kalau kita tidak mengikuti seruan-seruannya, niscaya doa kita tidak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Kemudian hadis Nabi tadi saya sampaikan, ya ayyuhan nasur ba'u ala anfusikum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sa'ibun qarib. Wahai manusia, kata Nabi, kasihanilah diri-diri kamu. Kamu tidak berseru, tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak kepada yang jauh. Sesungguhnya dia adalah bersamamu dan sesungguhnya dia dekat. Ini kita perlu kita resapi hadirin, bahwa di dalam kita berdoa itu tidak boleh kita keras-keras. Tidak boleh. Ya dasarnya hadis tadi dan ayat Al-Quran. Itu hadis itu Bukhari Muslim itu, muttafaq alaih. Sangat sahih. Malah kita kalau keras-keras itu katanya Allah Ta'ala, katanya Nabi itu, kasihanilah diri-dirimu. Karena kamu nanti akan tidak terkabulkan doamu. Dan justru melanggar batas kamu. Pakai mengeras suara, keras lagi. Ini yang saya sampaikan ini adalah dalil hadirin. Ya kalau mau membantah berarti membantah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh keras-keras. Al-Baqi di surat Al-A'raf ayat 204 itu dikatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah kamu kepada Tuhanmu dalam hatimu, di dalam dirimu, dengan rendah hati, wadunal jahri minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, ini ayat ini yang mengatakan begitu. Wadunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal, di pagi-pagi hari maupun di petang-petang hari. Jelaskan sudah. Sangat kuat itu dalilnya itu. Ayat Quran dan hadis Nabi. Loh kok masih banyak kaum muslimin yang keras-keras begitu? Ya tahu. Itu hawa nafsunya itu. Yang mengingkari. Jadi bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi di tafsir-tafsir sendiri
dikarang-karang sendiri, nuruti hawa nafsunya. Kalau menurut Al-Quran dan hadis ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Lalu pentingnya sholat tadi. Kembali ke pentingnya sholat. Hadis Nabi mengatakan bahwa in awwala ma yuhasabul bi abdu yaumil qiyamah min amali sholatu fa in sholahat faqad aflaha wa jaha wa in fasadat faqad khaba wa khusir fa in taqasu min faridati syai'un qala rabbu azza wa jalla unduru hali abdi min tatawin fayukammalu minha man taqasu min faridah summa takunu sa'iru a'malihi ala hadza rawahu Tirmidzi. Hadis sahih. Bahwa sesungguhnya amalan seorang hamba di hari kiamat nanti yang diperiksa pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, beres, tentang cara-caranya, tentang doa-doanya, tentang tertib waktunya, maka dianggap baik sholatnya itu. Kemudian sebaliknya, kalau sholatnya itu tidak baik, tidak sesuai dengan yang saya sampaikan tadi itu, maka dia termasuk orang yang rugi dan menyesal. Allah berfirman, katanya hadis tadi itu, perhatikanlah, kalau ada amalan-amalan wajib yang kurang, yang terlalaikan, maka periksalah mungkin adalah amalan-amalan sunnah, sehingga untuk menutupi kekurangan amalan-amalan wajibnya. Lalu sesudah itu semua dihisap, baru amalan-amalan lain dihisapnya. Jadi itulah makanya penting diulang-ulang masa sholat itu, sangat penting sekali. Karena itu menjadi pokok persoalan kita. Nanti akan diperiksa pertama kali sholat kita itu. Dan kembali kepada kaum laki-laki ini bagaimana hukumnya sholat jamaah di masjid ini. Itu kalau menurut 4 imam mujtahid, kalau menurut Imam Abu Hanifah sama Imam Malik bin Anas, itu adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Orang laki-laki sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, maka hukumnya adalah wajib. Apa bedanya wajib dengan sunnah muakkad? Kalau sunnah muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan mendekati wajib. Artinya sesekali meninggalkan itu bisa. Sesekali. Tapi kalau sering tidak bisa, salah itu. Tapi kalau wajib sama sekali tidak boleh ditinggal. Bahkan Imam Ahmad itu dia berdalil begini. Ya Rasulullah, innal Madinah kasiratul hawami wasibai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa hayya hala. Wahai Rasulullah, di Madinah itu banyak sekali tanaman dan binatang buas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jika iya, kamu mendengar itu, penuhilah seruan adzan tersebut. Nah ini hadirin. Jadi di Madinah itu dulu banyak binatang buas. Ular, kalajengking, dan binatang buas lainnya yang mematikan. Itu kita masih
diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kalau dengar azan datang ke masjid. Apalagi yang kita di daerah aman ini. Kemudian Nabi bersabda di dalam hadis yang lain, "Man sami'an nidaa falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzrin." Barang siapa mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Ini dalilnya Imam Ahmad ini, Ahmad bin Hanbal. Wajib. Kecuali ada uzur, sakit misalnya. Hujan yang sangat deras. Banjir. Angin puting beliung misalnya. Tapi kalau enggak, kalau aman-aman saja, kalau hujan gerimis saja suruh datang kita. Pakai payung, jas hujan. Jadi ini yang saya sampaikan bukan karangan saya, ini berdasarkan dalil ayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin rahimatullah. Lalu untuk tertibnya kembali lagi, marilah kita luruskan shaf dan rapatkan, itu perlu. Jadi apabila kita imam sudah menyerukan, rapatkan dan luruskan shaf, betul-betul kita sebagai makmum harus memenuhi seruan imam itu, kita rapatkan dan luruskan itu. Dan imam pun juga tidak hanya menyampaikan aja, juga harus melihat betul. Kalau memang tidak rapat, tidak lurus, ya imam mempunyai hak untuk menyampaikan itu kepada makmum. Iya. Nah, adapun nanti makmum itu sebelah kanannya sudah rapat. Kemudian nanti rakaat kedua benggang. Gitu. Jangan dibiarkan aja. Dalam rakaat kedua, geserlah ke kanan. Merapatkan kepada yang di sebelah kanan. Tidak apa-apa itu. Malah kalau tidak geser, itu yang salah. Dibiarkan renggang. Nah, kemudian yang kiri gimana? Kan renggang. Nah, itu kewajiban yang kiri nanti bergeser. Kalau dia diam saja, ya dia keliru. Nah, begitu seterusnya. Ayyuhal hadirun rahimahullah. Kemudian yang terakhir adalah kembali hendaklah sholat itu adalah berbisik-bisik dengan Tuhannya. Oleh karena itu, janganlah mengeraskan satu di antara yang lain dengan suara Quran. Dengan suara Quran, baca Quran aja, baca Al-Fatihah, baca surah, itu kita keras. Bukan keras bersuara ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga tidak boleh, karena mengganggu temannya. Karena katanya Rasul itu, jangan dengarkan aku suaramu itu. Dengarkan pada Allah Ta'ala. Tidak boleh itu. Wakir, larangan di sholat. Ya memang begitu. Memang begitu. Jadi kalau sholat yang bagus, yang mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya memenuhi aturan-aturan itu. Karena Nabi sendiri mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian seperti sholatku, sholatnya Nabi. Katanya begitu. Suruh mencontoh sholatnya Nabi. Ya sholatnya Nabi seperti apa yang saya sampaikan tadi itu. Itu perintah Nabi memang. Suruh menyontoh beliau. Nah kalau kita semaunya sendiri ya tidak mengikuti seruan Nabi. Kemudian yang terakhir, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat? Ulama besar Madinah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu mengatakan dalam kitab Fatawa Asyam bahwa orang yang puasa tapi tidak sholat itu puasanya tidak sah dan tidak diterima. Apa dasarnya? Ya dasarnya banyak. Ya rukun Islam aja dasarnya syahadat, kedua sholat, baru 3 puasa. Nah kalau kita puasa tidak sholat gimana? Iya. Nah itulah saya kira hadirin itu supaya dicamkan, karena banyak kaum muslim itu melakukan puasa tapi tidak sholat. Jadi begitu hukumnya. Ya bukan karangan saya itu. Jadi demikianlah, mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.